Selamat siang Bapak. Perkenalkan dengan saya Dr. Bemi, dokter yang berjaga di Poliklinik pada hari ini. Sebelumnya, saya cek dulu ya Pak identitasnya. Ini dengan Bapak siapa? Dengan Bapak Aldi. Pak Aldi usianya berapa Pak? Umur 27 tahun. Berarti saya panggil Mas aja ya. Mas Aldi tinggalnya di mana? Tinggal di Depok. Baik Mas Aldi, hari ini kita akan melakukan pemeriksaan fisik fungsi kranialis pada Mas Aldi. Tujuannya ini untuk mengetahui apakah ada kelainan atau tidak pada fungsi kranialis Mas Aldi. Nanti pada pemeriksaan ini saya akan melakukan beberapa pemeriksaan. Nanti saya meminta Mas Aldi untuk mengikuti instruksi dari saya. Apakah bersedia? Oke, bersedia. Baik, jika Mas Aldi bersedia, saya akan mencuci tangan dan menyiapkan alat terlebih dahulu. Mas, silakan menuju ke ruang periksa ya. Yang pertama, kita melakukan pemeriksaan nervus 1, nervus olfaktorius, fungsinya untuk menghidup. Kita tanyakan kepada pasien, ada flu atau enggak, ada riwayat polip atau tidak. Selanjutnya, sebelum melakukan pemeriksaan, kita perhatikan pulsasi udara pada rongga hidung pada pasien normal atau tidak. Nanti saya akan taruh tisu di depan hidungnya Mas. Nanti saya minta Mas untuk menghembuskan napas ya. Hembuskan napasnya. Oke, baik. Hembuskan napasnya. Oke, baik. Nanti saya akan memberikan beberapa bau-bauan kepada Mas seperti kopi dan teh. Nanti saya minta untuk Mas menyebutkannya ya. Ini ada kopi, ini ada teh. Nanti Mas tolong tutup matanya dan sebutkan bau yang Mas cium ya. Mas tolong tutup matanya. Oke, baik. Ini baunya apa? Bau kopi. Ini baunya apa? Bau teh. Ini baunya apa? Bau kopi. Oke Mas, silakan buka matanya. Pada pasien normosmia tidak terdapat kelainan penciuman. Selanjutnya pemeriksaan nervus kedua, nervus opticus. Fungsinya ini untuk menerima rangsang cahaya dari luar. Pada pemeriksaan nervus kedua, kita melakukan 3 cara. Yang pertama visus dengan menggunakan Snellen chart. Tujuannya ini untuk mengetahui tajam penglihatan pada pasien. Yang kedua luas lapang pandang dengan 2 cara, konvertasi dan kompometri. Yang ketiga funduscopi. Ini tujuannya untuk mengetahui ada tidaknya tekanan intrakranial pada pasien. Selanjutnya melakukan pemeriksaan nervus ketiga, Pak dan nervus ketiga, nervus oculomotorius, nervus keempat trochlearis, nervus keenam abdusen. Fungsinya ini untuk pergerakan bola mata. Di sini kita lihat apakah ada ptosis atau tidak. Terus kita minta pasien untuk melihat ke depan. Terus kita ukur visura palpebra pada pasien. Kita perhatikan juga apakah ada exophthalmus dan enophthalmus pada mata pasien. Ikuti gerakan hilang ke samping, ke atas, ke bawah. Lihat semuanya lirik aja. Mas tolong ikutin gerakan tangan saya ya. Ini apakah terlihat double? Oke, ini terlihat double nggak Mas? Oke, baik. Di sini kita beri cahaya senter pada mata pasien, terus kita lihat refleks pupilnya. Di sini kita kasih cahaya senter di sebelah mata bagian kiri, terus kita lihat reaksi pupil sebelah kanan. Selanjutnya kita melakukan pemeriksaan nervus kelima, nervus trigeminus. Ini ada 3 fungsi sebagai sensorik, motorik, dan refleks. Yang pertama, fungsi sensorik.
Kita menggunakan ujung kertas atau tisu. Kemudian kita letakkan di 3 bagian percabangan dari nervus trigeminus, yaitu ophthalmicus, maxillaris, dan mandibularis. Nanti kita letakkan ujung kertas atau tisu di bagian tersebut. Kita minta pasien untuk merasakannya atau tidak. Mas, tolong tutup matanya. Kerasa nggak, Mas? Iya, terasa. Terasa? Iya, terasa. Terasa nggak, Mas? Iya, terasa. Ini terasa nggak, Mas? Iya, terasa. Oke, baik. Fungsi sensorik pasien dalam batas normal. Selain dengan kapas, kita dapat melakukan pemeriksaan dengan pen, sesuatu yang agak lebih tajam. Mas, tolong tutup matanya. Oke, ini terasa tumpul apa tajam? Tumpul. Ini tajam apa tumpul? Tajam. Ini tumpul apa tajam? Tumpul. Kalau ini tajam apa tumpul? Tajam. Yang ini terasa tumpul apa tajam? Tajam. Selanjutnya, untuk mengetahui fungsi motorik pada pasien. Yang pertama, kita letakkan tangan kita di muka pasien. Kita minta pasien untuk mengunyah. Bapak tolong mengunyah. Oke, di sini kita rasakan kekuatan otot masseter dan temporal pada pasien dalam batas normal. Mas, silakan buka mulutnya, terus mendengar sini. Oke, tahan ya, tahan. Oke, baik. Sisi berikutnya. Oke, tahan. Oke. Pada pasien, fungsi motoriknya masih bagus. Selanjutnya, pemeriksaan refleks kornea. Mas, tolong lihat ke atas. Lihat ke atas. Oke. Kita letakkan ujung kertas dari limbus. Kita lihat refleksnya, jika mengedip berarti positif. Oke, lihat ke atas lagi. Oke, kita lihat refleksnya positif pada pasien dalam batas normal. Selanjutnya, pemeriksaan nervus ke-7, nervus facialis, ada 2 fungsi, motorik dan sensorik. Yang pertama, kita akan melakukan fungsi motorik. Kita minta pasien untuk duduk, terus minta pasien untuk tutup matanya. Oke, Mas, tutup matanya, kuat-kuat ya, tahan. Oke. Di sini normal jika pasien bisa menahan tarikan kelopak matanya. Pada pasien dalam batas normal. Mas Aldi, tolong angkat alisnya. Oke, di sini kita lihat apakah alisnya simetris atau tidak. Pada pasien simetris. Mas Aldi, tolong senyum, lihatkan giginya. Di sini kita nilai lipatan nasolabial pada pasien apakah simetris atau tidak. Selanjutnya, Mas Aldi tolong mengembungkan mulutnya kayak mengembus balon. Oke, baik. Pada pasien dalam batas normal. Oke, baik. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan nervus facialis bagian sensorik. Ini tujuannya untuk mengetahui fungsi pengecapan pada pasien. Oke, Mas Aldi, ini ada gula, ini ada garam. Nanti saya akan letakkan di lidah Mas Aldi. Nanti tolong tutup matanya ya. Tutup matanya, julurkan lidahnya. Oke. Oke. Rasanya apa, Mas? Manis. Oke, baik. Selanjutnya tutup matanya lagi. Tulurkan lidahnya ya. Oke. Oke, ini rasanya Rasa apa? asin.
Selanjutnya, pemeriksaan nervus ke-8, vestibulocochlearis, fungsinya untuk keseimbangan dan pendengaran. Baiklah, yang pertama, Mas Aldi tolong ikutin gerak jari saya ya. Oke. Di sini kita lihat pada bola mata pasien apakah goyang atau tidak. Jika tidak goyang berarti dalam batas normal, tidak terdapat nistagmus. Selanjutnya, tes pendengaran ada 3 tes. Pertama, Riener, Weber, dan Schwab. Yang pertama, pemeriksaan Riener. Di sini kita bertujuan untuk membandingkan antara konduksi tulang dan konduksi udara dengan menggunakan garpu tala yang berfrekuensi 512 Hz. Di sini kita getarkan garpu talanya, letakkan di tulang mastoid pasien. Kita minta pasien untuk mendengarkan bunyinya. Setelah pasien tidak mendengar, garpu tala kita dekatkan di depan telinga pasien. Selanjutnya, pemeriksaan Weber. Tujuannya ini untuk mengetahui apakah ada lateralisasi pada telinga pasien. Kita getarkan garpu talanya, kita letakkan di glabella. Kita tanyakan kepada pasien apakah ada bunyi yang lebih keras yang terdengar. Pada pasien sama, berarti tidak terdapat lateralisasi. Kemudian Schwab, kita getarkan garpu talanya. Kita letakkan di prosesus mastoides pada pasien. Jika pasien sudah tidak mendengar, kita bandingkan dengan pemeriksa. Oke, kita bandingkan dimulai dari kita. Masih mendengar nggak, Pak? Masih. Oke, baik. Pada pasien dalam batas normal. Selanjutnya, kita akan melakukan pemeriksaan nervus ke-9 dan nervus 10. Yang pertama, kita inspeksi palatum. Mas tolong buka mulutnya, terus bilang A sebanyak 5 kali. Terus di sini kita nilai palatum mol, arcus faring, dan uvula pada pasien. Selanjutnya, pemeriksaan refleks gag. Kita minta pasien untuk membuka mulut. Kita sentuh dinding belakang faring dengan patel. Kita perhatikan uvulanya akan terangkat jika dilakukan stimulus. Pada pasien dalam batas normal. Selanjutnya, pemeriksaan nervus ke-11 untuk menilai kekuatan otot sternocleidomastoideus dan trapezius. Yang pertama, kita nilai otot sternocleidomastoideus. Mas, tolong oleh sebelah kanan. Oke, di sini kita kasih tekanan. Oke, tahan. Di sini kita lihat muskulus sternocleidomastoideusnya apakah ada atrofi, apakah terdapat getaran. Pada pasien dalam batas normal. Selanjutnya, oleh sebelah kiri, Mas. Oke, baik. Di sini kita perhatikan juga muskulus sternocleidomastoideusnya apakah ada atrofi, apakah ada getaran pada pasien dalam batas normal. Selanjutnya, untuk mengetahui kekuatan otot trapezius, Mas tolong angkat bahunya. Oke, di sini kita kasih tekanan, tahan. Oke. Pemeriksaan terakhir, pemeriksaan nervus 12. Tujuannya untuk mengetahui gerakan lidah pada pasien. Selanjutnya, Mas tolong buka mulutnya. Di sini kita perhatikan lidah pada pasien, apakah ada atrofi atau ada getaran. Pada pasien dalam batas normal. Selanjutnya, Mas tolong julurkan lidahnya. Oke, di sini kita lihat garis tengah, kita bandingkan dengan dagu pasien. Jika masih sama, berarti tidak terdapat deviasi dalam batas normal.